atas gini, kalau kabarnya lagi biasa aja boleh tangannya gini, dan kalau kabarnya lagi kurang baik bisa tangannya ke bawah gini. Sekali lagi saya tes, gimana kabarnya hari ini? Oke, luar biasa baik, terima kasih. Kita langsung masuk ke keynote speak dari Mas Zaki yang berasal dari Amnesty International Indonesia. Mas Zaki, apakah suara saya terdengar? Cek. Oke Mas Zaki, langsung saja kita mulai dengan keynote speech. Dan Mas Zaki akan berbicara tentang tantangan pembela lingkungan di dunia dan di Indonesia. Kepada Mas Zaki kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kawan-kawan sekali Lestari dan kawan-kawan sana yang sudah mengundang Amnesty International untuk bicara di forum ini. Saya Zaki Yamani, saya koordinator kampanye di Amnesty International Indonesia. Dan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang tantangan pembela lingkungan hidup di dunia dan di Indonesia. Saya akan share screen ya. Semoga terlihat. Apakah sudah terlihat? Masih proses, Mas. Yang terkena dampaknya. Karena situasi ini semakin banyak masyarakat awam yang terpaksa, tadi seperti sudah saya jelaskan, terpaksa berada di garis depan perjuangan, berada di garis depan perlawanan dalam mempertahankan hak lingkungan hidup mereka dari pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan atau negara dan dari eksploitasi alam yang tidak berkelanjutan. Nah, PBB mencatat dengan mengutip statistik yang dirilis oleh Global Witness yang mengungkapkan ancaman terhadap pembela lingkungan hidup ini sangat luar biasa. Jadi rata-rata ada 3 pembela lingkungan hidup dibunuh setiap minggunya. Bayangkan, di seluruh dunia, rata-rata setiap minggu ada 3 pembela lingkungan hidup yang dibunuh karena melakukan aktivitas atau membela hak lingkungan hidupnya. Sekitar 40-50% dari seluruh korban berasal dari komunitas adat atau komunitas lokal yang mempertahankan tanah mereka dan akses mereka terhadap sumber daya alam yang menjadi andalan komunitas mereka untuk keberlangsungan hidup dan penghidupan. Jadi ini angka yang sangat mengkhawatirkan. Ancaman itu bisa sampai tidak hanya kriminalisasi dan intimidasi, tapi juga sampai pada pembunuhan. Nah, di antara pembela lingkungan hidup ini yang paling rentan itu adalah pembela lingkungan hidup dari kelompok perempuan. Perempuan pembela lingkungan hidup ini sangat rentan dalam segala bentuk diskriminasi yang mengarah pada penargetan untuk ancaman, dan juga meningkatkan kerentanan perempuan pembela hak asasi manusia terhadap aksi kekerasan dan berbagai bentuk diskriminasi yang saling bersilangan gitu wujudnya, dari mulai kekerasan seksual, kekerasan terhadap pembatasan terhadap akses, intimidasi berdasarkan jenis kelamin dan berbagai hal lainnya. Jadi perempuan pembela lingkungan hidup itu dalam situasi yang paling rentan di antara kelompok pembela lingkungan hidup dan pembela HAM. Nah, sekarang saya ingin bicara tentang catatan Amnesty International Indonesia. Catatan kami, sejak 2019 sampai 2023, setidaknya ada 20 pembela lingkungan hidup yang mengalami serangan, mulai dari serangan fisik, intimidasi, maupun kriminalisasi. Angka ini saya yakin hanya puncak dari gunung es, karena kami hanya mencatat dari laporan jejaring dan juga laporan media massa, dan itu mungkin tidak menggambarkan secara keseluruhan kejadian yang sebenarnya di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Saya yakin apalagi dengan banyaknya proyek strategis nasional, banyaknya pembukaan lahan tambang baru, itu pasti banyak sekali komunitas masyarakat lokal dan masyarakat adat yang terancam, dan pasti banyak sekali orang-orang yang membela mereka mengalami ancaman serangan fisik, intimidasi, maupun kriminalisasi. Nah, kita di negara ini kan seharusnya pembela lingkungan hidup dilindungi ya.
ada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 66 menyatakan setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Undang-undangnya sudah ada, tapi pelaksanaan di lapangan kan tidak seperti itu. Kemudian juga berbagai instrumen HAM internasional, mengacu pada berbagai instrumen HAM internasional, pemerintah Indonesia wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Sebagai negara pihak, Indonesia wajib menghormati, melindungi, memenuhi hak atas kebebasan berekspresi sebagaimana termaktub dalam pasal 19 Kovenant Internasional tentang hak sipil dan politik. Begitu. Tetapi persoalannya ancaman terus berlangsung. Kriminalisasi atas pembela HAM berulang kembali tahun ini misalnya di Langkat, Sumatera Utara, di mana masyarakat yang memperjuangkan hutan mangrove ditangkap polisi dengan tuduhan merusak pondok yang didirikan Perambah di hutan lindung. Kemudian sebelumnya kasus Daniel Fritz di Karimun Jawa, di mana Polres Jepara menahan Daniel Fritz karena unggahan videonya di Facebook pada 12 November 2022 yang menampilkan kondisi pesisir Karimun Jawa yang diduga terkena dampak limbah tambak udang. Nah, dari dua kasus ini saja sudah menjadi sinyal bahwa harus ada perbaikan dan reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia untuk tidak untuk tidak lagi mengancam hak-hak para pembela lingkungan hidup. Sebagai penegak hukum, polisi seharusnya memberi ruang dan memberi ruang dan melindungi warga untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat secara damai tanpa menghadapi resiko penangkapan, kriminalisasi, intimidasi, dan segala macamnya. Nah, dalam situasi Indonesia sekarang, secara spesifik, Undang-Undang ITE juga sudah menjadi jerat utama bagi kelas pemilik modal maupun negara untuk menjerat para pembela lingkungan hidup. Amnesty mencatat sepanjang 2023 saja, setidaknya terdapat 55 korban dari 49 kasus penyalahgunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mereka dikriminalisasi karena ekspresi secara damai dan juga mengekang perbedaan pendapat secara damai di Undang-Undang ini. Para korban terdiri dari masyarakat sipil, aktivis, hingga jurnalis. Lalu kemudian kita menghadapi juga ancaman baru sekarang. Ada RUU kepolisian yang baru ya, rancangan undang-undang perubahan atas undang-undang kepolisian. Kita tahu selama ini polisi telah banyak dikritik terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, tindakan sewenang-wenang, dan kurangnya akuntabilitas. Revisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut. Namun, draft RUU yang sekarang sedang dibahas di DPR, itu terdapat pasal yang justru memperkuat kewenangan Polri tanpa adanya mekanisme kontrol yang memadai. Beberapa pasal dalam draft revisi undang-undang ini seperti pasal 14 dan 16 mengandung ketentuan yang dapat digunakan untuk membungkam kebebasan berpendapat dan berkumpul. Kemudian selanjutnya, pasal-pasal itu juga memberikan kewenangan yang lebih besar bagi kepolisian dalam melakukan pengamanan, pembinaan, pengawasan terhadap ruang siber, dan melakukan penggalangan intelijen. Hal ini berpotensi meningkatkan resiko penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian. Jadi bayangkan, dengan kewenangan yang ada saat ini saja, kepolisian sudah melakukan banyak sekali penyalahgunaan kewenangan, dan sekarang negara akan memperbesar kewenangan itu, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada kepolisian untuk melakukan lebih banyak kontrol terhadap hak berekspresi warga negara. Draft revisi ini tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi pembela hak asasi manusia, termasuk pembela lingkungan hidup di dalamnya, yang kerap menjadi korban intimidasi dan kekerasan dari aparat kepolisian. Nah, terakhir, kita harus mendesak DPR dan pemerintah segera merevisi kembali draft RUU Polri ini karena draft RUU ini sama sekali tidak ideal bagi kehidupan atau kebebasan sipil kita.
Pemerintah dan DPR harus mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil dan LSM, yang berasal dari masyarakat yang fokus pada isu HAM. Revisi Undang-Undang Polri ini harus memastikan adanya keseimbangan antara kewenangan kepolisian dan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara, dan memastikan adanya mekanisme kontrol terhadap aktivitas dan perilaku anggota kepolisian. Mungkin itu dulu dari kami yang bisa kami sampaikan. Ini jadi bahan untuk diskusi kita di dalam forum ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Zaki Yamani dari Amnesty International Indonesia yang telah berbicara tentang tantangan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Bang Komisi Nabila yang berasal dari yang berasal dari Bang Unsur yang akan bicara tentang kasus kriminalisasi korban pelecehan kepada Bang Tommy, kami persilakan. Terima kasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelum mohon ya, mungkin biar lebih ini apa saja gitu. Insya Allah nggak mempengaruhi apa yang disampaikan. Nah, mungkin terkait konferensi pers soal kriminalisasi terhadap lingkungan atas keadilan iklim pada hari ini. Nah, aku mungkin mewakili dari Pak Bunsu, sebelumnya izin direktur dan koordinator tidak bisa berada karena ada kesibukan lain. Nah, dalam konteks kasus kriminalisasi korban pelecehan, nah, yang berdasarkan pendampingan Pak Bunsu. Nah, bila dikaitkan dengan sedikit pengantar dari Amnesty International tadi soal bagaimana hukum sebagai aturan itu yang sebenarnya sudah sangat baik terkait pembelaan, namun balik lagi implementasinya yang sejauh ini belum ada. Nah, mungkin aku coba menambahkan juga bahwasanya dari Komnas HAM sendiri kan sudah ada juga standar dan prosedur soal pengamanan terhadap pembelaan. Kalau nggak salah itu nomor 6 tahun 2021 kalau salah. Nah, di situ juga sangat eksplisit, termasuk juga tujuan lingkungan juga dibahas dari dari pembelaan itu sendiri, ya kan? Mungkin nanti bisa sama-sama kita bedah lah, aturan yang menjadi. Nah, dikaitkan dengan bagaimana perjuangan lingkungan. Dalam hal ini mungkin aku bahas soal sorban sosial aja. Nah, sorban sosial sendiri itu merupakan kelompok ketua komunitas adat Pembuka Syarakan di dalam Parlemen di Kabupaten Semarang. Nah, historisnya kawan-kawan, mereka itu sudah kalau tidak salah 11 generasi sana. Kalau kita sandingkan dengan kemerdekaan Indonesia, jauh sebelum generasi mereka, atau lebih tepatnya dari 1700-an, tahun 1700-an mereka itu sudah berada di sana, gitu kan. Teman-teman selama 100 generasi belum ada Indonesia bahkan. Nah, namun permasalahan itu baru muncul ketika dulu mungkin pernah dengar ada namanya PT Indorayon yang sekarang berubah menjadi PT Roboto Lestari atau PT lain. Nah, itu bermula dari tahun 1982. Nah, konflik ini akan mendengarkan pemaparan dari Bang Komisi Nabila yang berasal dari yang berasal dari Bakumsu yang akan bicara tentang kasus kriminalisasi sorban pelecehan kepada Bang Tommy, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya mohon maaf ya, agak sakit tenggorokan badan jadi agak lemas pembawaannya. Tapi insya Allah nggak mempengaruhi apa yang akan disampaikan. Nah,
Mungkin terkait konferensi pers soal menyinggung soal kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan atas keadilan iklim pada hari ini. Nah, aku mungkin mewakili dari Bakumsu. Sebelumnya izin direktur dan koordinator tidak bisa berhadir karena ada kesibukan lain. Nah, dalam konteks kasus kriminalisasi sorban masyarakat, nah, yang berdasarkan dampingan Bakumsu dan begitu. Nah, bila dikaitkan dengan sedikit pengantar lah dari Amnesty International tadi soal bagaimana tergambar ya, bagaimana hukum dan begitu, bagaimana aturan itu yang sebenarnya sudah sangat baik. Ada aturan terkait pembela HAM, namun balik lagi implementasinya yang sejauh ini tidak ada, kan begitu. Nah, mungkin aku coba menambahkan juga bahwasannya dari Komnas HAM sendiri kan sudah ada juga standar dan prosedur soal pengamanan terhadap pembela HAM. Kalau nggak salah itu nomor 6 tahun 2021 kalau nggak salah. Nah, di situ juga sangat eksplisit, termasuk juga pejuang lingkungan juga dibahas bagian dari dari pembela HAM itu sendiri, ya kan? Mungkin nanti bisa sama-sama kita bedah lah aturan yang ada di Komnas HAM itu. Nah, dikaitkan dengan bagaimana pejuang lingkungan. Dalam hal ini mungkin aku bahas soal Sorbatua Sialagan, kan begitu. Nah, Sorbatua Sialagan sendiri yaitu merupakan kelompok ketua komunitas adat Empu Mbak Sialagan di Dolok Pakonangan di Kabupaten Simalungun. Nah, historisnya kawan-kawan, mereka itu sudah, kalau tidak salah, ada 11 generasi di sana. Kalau kita sandingkan dengan kemerdekaan Indonesia, jauh sebelum Indonesia merdeka, atau lebih tepatnya dari 1700-an, tahun 1700-an, mereka itu sudah berada di sana, begitu kan. Turun-temurun selama 11 generasi, belum ada Indonesia bahkan. Nah, namun permasalahan itu baru muncul ketika, kalau dulu mungkin pernah dengar ada nama PT Indorayon yang sekarang berubah menjadi PT Toba Lestari atau PT TPL yang kita kenalkan begitu. Nah, itu bermula dari tahun 1982. Nah, konflik ini kalau berdasarkan informasi yang kami peroleh itu nggak terlepas dari sebenarnya sebelum ada konsesi lah terhadap perusahaan ini, gitu kan. Masyarakat itu sudah melakukan ada bahasa mereka tombak raja. Tombak raja itu artinya masyarakat adat yang di sana, gitu kan. Mereka punya cara untuk bagaimana memperlakukan hutan adat mereka, sederhananya begitu. Nah, masuklah saat itu masa kolonialisme Belanda, begitu kan. Mereka kerjasama, itulah perusahaan Belanda itu menanam eukaliptus ketika Belanda diusir dari Indonesia. Pemerintah lah mengklaim itu, gitu kan, dan memberikan izin konsesinya kepada pihak perusahaan hingga saat ini. Nah, konflik khususnya ya di Dolok Pakonangan sendiri terhadap Sorbatua Sialagan. Nah, ini memang kasus yang sampai untuk peradilan baru pertama, tapi untuk kasus yang bersinggungan dengan TPL sendiri itu sudah berulang kali untuk masyarakat adat yang lain. Nah, sebenarnya pola yang dilakukan tetap sama, intimidasi, gitu kan, pengancaman. Dalam arti masyarakat tetap dibuat tidak aman lah, gitu kan. Mungkin itu dari sisi lapangan. Namun aku pernah tahu sedikit ada istilah namanya judicial harassment atau bahasa sederhana pelecehan hukum. Nah, serangan-serangan terhadap pembela HAM itu kan mungkin yang kita pahami ada fisik, ada non fisik. Ternyata serangan terhadap pembela HAM itu juga melalui jalur hukum. Itulah istilah judicial harassment itu. Dalam arti bagaimana penguasa menggunakan hukum untuk mengkriminalisasi, untuk menyerang pembela HAM itu tadi.
Nah, inilah yang terjadi terhadap Sorba Tua Sialagan. Mungkin bukan hanya Sorba Tua, mungkin kawan-kawan yang di sini pasti menyampaikan hal yang sama kan begitu. Bagaimana pelecehan hukum ini dilakukan oleh penguasa terhadap masyarakatnya, terkhususnya dalam hal ini terhadap pejuang lingkungan. Nah, Sorba Tua sebagai masyarakat adat, dia sebagai entitas dia masyarakat adat Dolo Parmulangan, ya, Opung Umbak Sialagan, juga sebagai pejuang lingkungan yang sudah 11 generasi mempertahankan lahan di sana. Nah, sebenarnya dalam proses kasus lah ya, perjalanan kasus, terlepas tadi bicara historis kan begitu, tapi ada hal yang memang meyakini kami kenapa Sorba Tua Sialagan dikriminalisasi. Iya kan. Nah, jadi singkat cerita saat ini kasus ini juga masih sedang berjalan di Pengadilan Negeri Simalungun. Nah, sudah sampai kepada tahap saksi ahli dari pihak kejaksaan atau jaksa penuntut umum. Nah, kenapa kami yakini sedikit ada bukti lah bahwasannya memang itu kriminalisasi terhadap Sorba Tua. Jadi setelah kami ketahui bahwa Sorba Tua Sialagan itu didakwa oleh jaksa penuntut umum menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang yang lama 11/2020. Nah, itu di klaster terkait kehutanan. Dalam arti mereka mendakwa Sorba Tua Sialagan membakar hutan dan menduduki lahan tanpa izin. Jadi seolah tidak dianggaplah masyarakat adat di sana kan begitu. Nah, lucunya ini mengkritik dalam arti begini, mereka pakai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ya kan? Kita tahu, mungkin agak kita refleksikanlah sedikit, undang-undang itu disahkan kalau tidak salah di bulan November 2020. Nah, mungkin kawan-kawan ingatlah pasca undang-undang ini sah, ya kan? Banyaklah terjadi penolakan hingga pada akhirnya di judicial review ya, di MK, hingga ada putusan MK tahun 91 bulan November 2021 yang menyatakan inkonstitusional bersyarat. Nah, sedangkan kasus Sorba Tua itu yang dituduhkan, kalau kita lihat tempus delictinya atau waktunya itu di 2022 September. Nah, kalau kita dari sisi hukum ya, kita lagi HTN ya, harusnya undang-undang yang sudah dinyatakan inkonstitusional tadi itu kan tidak boleh dipakai. Nah, nyatanya itu yang terjadi terhadap Sorba Tua. Undang-Undang Nomor 11 2020 itulah yang dipakai. Nah, makanya kami meyakini bahwasannya jaksa penuntut umum dalam hal ini mengkriminalkan Sorba Tua itu tidak berdasarkan hukum, karena memakai undang-undang yang sudah jelas dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Nah, itu, dan anehnya ya, seiring berjalan prosesnya ini gitu kan, pasca dakwaan itu kami sudah melakukan eksepsi. Nah, namun sampai di putusan selah ini yang membuat kekecewaan kepada masyarakat lah, ya kan, khususnya dalam hal ini masyarakat yang berjuang lah untuk Sorba Tua, karena hakim justru malah beranggapan untuk dakwaan jaksa tadi yang menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja yang lama itu mereka anggap bahwasanya sudah sesuai gitulah, secara langsung sudah sesuai dalam arti ya udah lanjut ke pokok perkara. Ini kan hal yang konyol. Mungkin sedikit aku merefleksikan bahwasannya kan dalam konteks dakwaan ada eksepsi, itu kan pasti berbicara formil, termasuklah bicara bagaimana jaksa harus cermat, teliti, jelas dalam dakwaannya. Sedangkan hal yang formil dibantah, yang sudah jelas mungkin pandangan kami lah bahwasannya undang-undang yang dipakai itu tidak berlaku gitu. Tapi nyatanya hakim yang kita anggap sebagai ujung tombak keadilan justru dalam putusan selanya menyatakan lanjut dalam pokok perkara. Nah, itu sih yang menguatkan kami kenapa
dalam konteks proses hukumnya ya ada kriminalisasi terhadap Sorbatua Sialagan. Nah, terlepas mungkin nanti bicara soal bagaimana Sorbatua Sialagan sendiri yang seperti saya sampaikan tadi sebagai masyarakat adat yang harusnya memang sudah banyak regulasi ya, sudah banyak regulasi internasional dan nasional, bahkan Komnas HAM sendiri sudah membuat prosedur begitu. Tapi itulah mungkin sedikit gambaran lah soal konferensi pers ini dari kami Bakusu terkait kriminalisasi terhadap Sorbatua Sialagan. Baik, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Bang Tommy. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan kasus orang hilang yang akan dibawakan oleh Adi Komit dari Kota Sumut. Kepada Adi, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memandu diskusi kita. Tentu terima kasih juga untuk Sri Kandi Lestari YSA yang sudah menyelenggarakan Festival Demokrasi. Jadi selamat siang, izinkan perkenalan diri, saya Adi Yoga Komit dari staf advokasi Kontras Sumatera Utara, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan. Nah, sebenarnya menarik ya ketika kita bicara soal kriminalisasi, kita bicara soal kekerasan aparat gitu. Tadi Bang Zaki dari Amnesty International sudah menyinggung sangat banyak terkait dengan kewenangan aparat penegak hukum. Jadi menurut catatan Kontras bahwa di tahun 2024 saja itu ada 10 orang yang dikriminalisasi atas perjuangan ruang hidupnya. Baik itu masyarakat adat, Tommy, ada Opung Sorbatua Sialagan, ada di Kuala Langkat. Banyak sekali kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Nah, tentu ini bertalian erat ya dengan kewenangan kepolisian dan juga kesewenang-wenangannya. Jadi meneruskan sebenarnya terkait RUU TNI Polri, kenapa kita sangat menolak kehadiran RUU ini adalah karena di RUU TNI Polri kewenangan para aparatur negara ini semakin tidak terbatas, tapi pengawasannya semakin minim. Jadi di tahun 2022 sampai 2023 saja itu catatan Kontras ada sekitar 662 peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Jadi dari angka ini sebenarnya menggambarkan kepada kita bahwa dalam halnya HRDS ya, pejuang HAM misalnya, ini ternyata aparat kepolisian menjadi aktor paling banyak dalam melakukan kriminalisasi pun represivitas gitu. Nah, bahkan kalau kita mau berangkat dari beberapa kasus yang coba aku sampaikan ya dampingan Kontras, bahwa Kontras baru-baru ini banyak fokus kita itu di isu penyiksaan. Nah, tapi bagi aparat kepolisian pun atau pejabat publik pun atau TNI, penyiksaan tak pernah ada di kamus mereka. Kenapa? Karena makna dari penyiksaan itu sendiri adalah perbuatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan ataupun pejabat publik yang menyebabkan penderitaan dan juga melakukan penghukuman untuk mendapatkan dan memaksakan suatu informasi. Itu menurut Konvensi Anti Penyiksaan Internasional. Nah, jadi para aparat ini sepertinya sudah menormalisasi bentuk-bentuk kekerasan ataupun abuse of power semakin potensial di tubuh institusi Polri ataupun TNI gitu. Jadi kalau misalnya alasan-alasan penangkapan, alasan-alasan kriminalisasi adalah karena masyarakat melawan, aku rasa ini sudah mengada-ngada gitu. Karena seperti yang disampaikan Bang Tommy tadi, ya masyarakat adat sudah tinggal jauh sebelum negara ini berdiri gitu. Dan negara dengan sangat gampang dan gamblang mengatakan bahwa ini tanah milik negara dan dilakukan kriminalisasi. Nah, jadi polisi kini tidak lagi mengayomi tapi malah memukuli, menangkapi dan juga mengkriminalisasi masyarakat. Nah, jadi itu sebenarnya ketika kita mau berangkat dari pernyataan-pernyataan institusi selalu dikatakan, oh ya ini oknum-oknum kita, nanti akan kita tindak lanjuti. Oh tidak, ini bukan soal oknum, ini berbicara soal reformasi institusi. Ini kalau kita mau ngomong soal oknum
oknum ini di tahun 2023 sampai 2023 saja itu udah 600-an lebih kasus kekerasan aparat. Oknum mana yang dimaksudkan oleh institusi ini? Jadi aku rasa selalu mengada-ngada dan sudah mengangkangi gitu ya. Karena dari kasus-kasus dampingan kontras juga banyak unprocedural of law atau cacat hukum, penangkapan yang sewenang-wenang, tidak ada surat penangkapan, interogasi yang intimidatif, kekerasan saat interogasi. Jadi banyak hal-hal yang menjadi catatan penting dalam institusi ketika bicara soal oknum. Jadi yang mungkin boleh saya bagikan beberapa kasus, contohnya di Tanah Karo ya, di Kabupaten Karo itu ada masyarakat adat Bal-Bal Petarung namanya di Laut Balem. Jadi masyarakat ini terpaksa atau dipaksa gitu ya, diusir dari tanah mereka karena keluar perda tentang penggembalaan umum. Jadi masyarakat yang di sana yang awalnya ruang hidupnya adalah sebagai petani, pada akhirnya harus meninggalkan tempat tinggal atau ruang hidup mereka ketika perda ini dikeluarkan sebagai legitimasi hukum terhadap tanah adat itu sendiri, tanah ulayan itu. Jadi ini adalah perampasan gitu yang dilakukan oleh negara terhadap masyarakat adat. Dan bukan sampai di situ, perempuan, ibu menjadi korban pertama ketika konflik ini meletus. Bagaimana ibu-ibu yang memperjuangkan ruang hidupnya, yang memperjuangkan biaya pendidikan anaknya harus diusir dari tanah tempatnya bertani. Jadi masyarakat yang hanya dipersenjatai cangkul dan keringat di bawah terik matahari itu diperhadapkan dengan aparat dengan senjata lengkap, pangkat, sepatu yang keras dan juga intimidatif. Jadi ini yang dihadapkan pada masyarakat, dibenturkan konfliknya, meletuslah konflik agraria di banyak tempat. Jadi kalau kita lagi-lagi bicara soal kriminalisasi, kita bicara soal kekerasan aparat, aku rasa ini sudah memang menjadi senjata pertama dan paling utama bagi aparat TNI Polri gitu. Saya berbicara ini bukan sewenang-wenang karena ada data yang menunjukkan bahwa aparat kita dalam melakukan penangkapan seringkali salah tangkap. Jadi banyak orang-orang yang setelah ditangkap ketika diputus di pengadilan ternyata bukan dia pelaku dari sebuah tindak pidana atau misalnya pelanggaran-pelanggaran, atau bahkan ada yang sudah sempat dipenjara ternyata ditemukan novum. Novum itu kalau dalam hukum adalah bukti baru. Ketika ditemukan ada novum dan segala macam, ternyata tidak terbukti si korban ini ternyata tidak bersalah gitu. Artinya adalah dalam prosedural yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kita seringkali saya ulangi lagi-lagi adalah unprocedural of law gitu, cacat secara hukum. Nah, jadi selain itu mungkin yang boleh sedikit juga saya bagikan bahwa di dua kasus dampingan kontras sumut, yakni kasus penyiksaan yang saya sebutkan tadi, itu ada di Deli Serdang dan juga di Batubara. Nah, kasus yang di Deli Serdang juga dugaan kontras sumut adalah salah tangkap aparat kepolisian Polresta Deli Serdang. Karena ketika si korban ini ditangkap tidak ada bukti yang cukup sebenarnya, tapi ternyata selama dia diinterogasi dia sudah mengalami pemukulan sehingga luka-luka lebam di wajah, dada ditendang, mulut dilakban dan juga sempat disetrum, bahkan diancam akan ditembak oleh aparat kepolisian bila tidak mengaku sebagai pelaku pencurian. Nah, jadi kalau kita berangkat lagi dari peraturan Kapolri yang mereka buat sendiri ya, baik itu kita berangkat dari prinsip-prinsip HAM dalam pelaksanaan tugas kepolisian, aku rasa setiap orang memiliki hak yang sama ketika dia dianggap sebagai terduga. Tersangka juga punya hak. Jadi tidak boleh juga polisi dalam melakukan penindakan dan pengungkapan kasus melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Nah, jadi si EFS ini di Deli Serdang, dia mengalami telinga kirinya sempat tidak mendengar lagi ya, karena ditendang, dipukul berkali-kali oleh
Polres dari Deli Serdang, anggota kepolisian. Dada, paha juga mengalami luka yang cukup serius. Bahkan ketika keluarga mau berkunjung ke sana, selalu ada penghalang-halangan. Ketika ibu korban ingin melihat anaknya, ternyata tidak diberikan akses. Mungkin polisi ingin berusaha untuk menutupi luka-luka yang disebabkan oleh mereka gitu. Bukan hanya itu, yang sangat kita sayangkan adalah di Batubara, korban dari penyiksaan ini bahkan harus terenggut nyawanya. Jadi kepolisian melakukan bentuk-bentuk kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa F di Batubara. Nah, jadi lagi-lagi kasus yang sama gitu ya. Penangkapannya sewenang-wenang, interogasinya melakukan kekerasan, dan juga ketika sudah masuk rumah sakit sangat disayangkan tangannya masih diborgol. Dia dirawat di rumah sakit tapi tangannya masih diborgol di tempat tidurnya itu. Jadi sungguh keji rasanya gitu ya kalau kita bicara soal dampak-dampak yang diberikan daripada kesewenang-wenangan aparat ini sendiri. Nah, jadi maksud saya bahwa di beberapa kasus yang coba saya sampaikan tadi, bahwa ada bentuk yang cukup serius pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kita gitu dalam pengungkapan sebuah kasus. Bahkan kalau kita mau bicara soal tema Festival Demokrasi juga, ketika teman-teman kita di Labuhan Batu Selatan melakukan aksi demonstrasi, juga ada kriminalisasi. Beberapa orang ditangkap, dimasukkan ke ruang kepolisian, diinterogasi, diintimidasi, dipukuli. Banyak, selalu sepertinya dipukuli itu wajib deh kayaknya di kepolisian gitu. Kayak memukul tuh harus banget gitu dari aparat kita hari ini gitu. Jadi apa ya, agak memalukan, menjijikkan, dan juga seperti mereka sudah kehilangan akalnya gitu. Apalagi semalam Pak Kombes menyampaikan, Pak Kombes dari Saniter kami ya Bu Mimi ya, menyampaikan bahwa ya polisi juga manusia biasa, tamat SMA juga nggak semua dia mengerti. Nggak bisa. Toh pihak ataupun institusi ini memang sudah diberikan tupoksi, sudah diberikan kewenangan, sudah diberikan pemahaman. Jadi nggak ada alasan kami manusia biasa gitu. Jadi ada sedikit perbedaan antara masyarakat sipil pun atau aparatur negara, para penegak hukum dalam melakukan kerja-kerjanya. Jadi tidak boleh aku rasa ketika ditangkap warga salah tangkap, oh maaf kami manusia biasa, maaf ya kami salah tangkap, oh maaf ya kami kemarin salah tangkap, udah kami pukuli dia, udah kami tendangi, maaf ya salah tangkap manusia biasa. Nggak bisa. Karena lagi-lagi di banyak dampingan kontras, para pelaku penyiksaan kekerasan aparat tidak pernah ditindak serius. Legitimasi payung hukum dari institusi Polri ataupun TNI melindungi anggota-anggotanya. Polisi-polisi yang terlibat penyiksaan kekerasan aparat malah bebas melakukan tugas-tugasnya. Hanya mendapatkan etik padahal yang dilakukan tindak pidana misalnya. Tidak pernah. Jadi ada perlindungan yang cukup serius terhadap anggota-anggota dalam institusi itu sendiri. Nah, jadi aku rasa mungkin sebelum saya serahkan kembali kepada moderator gitu untuk dilanjutkan, yang mau saya sampaikan sekali lagi bahwa dalam pemenuhan perlindungan penjaminan hak asasi manusia itu, kalau kita bicara soal tanggung jawab negara itu kan ada 3 ya, to respect, to protect, and to fulfill human rights. Jadi ada 3 prinsip-prinsip dasar yang harus dikedepankan oleh aparat penegak hukum kita. Ketika aparat kepolisian, TNI tidak memenuhi 3 prinsip ini, maka itulah yang kita sebut sebagai pelanggaran HAM. Konsepsi negara adalah negara sebagai pemberi tanggung jawab, dia yang memenuhi hak-hak masyarakat, dan masyarakat yang menjadi penerima hak-haknya sendiri. Itu konsepsi negara gitu. Jadi 3 ini harus dipenuhi oleh negara, dan kalau tidak, maka itulah yang kita sebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia kita. Oleh karena itu, kita harus menolak RUU TNI Polri, kewenangannya harus dibatasi, pengawasannya harus ditambah lagi. Jadi aku rasa itu dulu, saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan ke moderator. Wow, sangat menarik. Terima kasih lagi. Oke, terima kasih kepada Bang Adi, Bang Tommy, dan juga Bang Zaki. Berhubung hari ini adalah hari Jumat dan teman-teman kita yang beragama Muslim harus melakukan sholat Jumat,
Maka untuk itu diskusi kali ini kita stop sampai di sini dulu dan akan kita lanjut kembali di pukul 2, di pukul 14 WIB, di pukul 13.30 WIB, dan nanti teman-teman bisa kembali untuk melanjutkan diskusi. Dan setelah diskusi nanti kita akan ada panggung seni, yaitu puisi, bernyanyi, dan teatrikal dari teman-teman kita. Untuk itu kami harapkan nanti kembali teman-teman ikut tepat waktu dan selamat beristirahat. Terima kasih. Dan Ibu Nur Hayati yang akan bicara tentang kasus yang terjadi di Pangkalan Susu, dan kepada Pak Samsir yang akan berbicara tentang kriminalisasi masyarakat Kuala Serapu. Gimana Bapak Abang semua sudah berkan? Sudah, oke, aman. Oke teman-teman semua, karena konferensi kita tadi terpotong karena disoma, maka kita akan melanjutkan kembali, dan pemaparan kali ini akan dibawakan oleh Bang Hurban Sitorus yang merupakan kuasa hukum masyarakat Kuala Langkat dan akan berbicara tentang kriminalisasi masyarakat Kuala Langkat. Kepada Bang Hurban kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang seindah mungkin dalam acara Festival Demokrasi Damai Ekspresi Tanpa Batas. Jadi alhamdulillah di antara sekian banyak yang akan memberikan narasumber, saya berpikir saya yang pasti yang paling tua di sini, makanya saya diberi kesempatan yang pertama sebagai rasa penghormatan mereka kepada saya. Satu persatu tidak dapat saya ucapkan terima kasih, tapi kepada seluruh panitia yang tergabung dalam acara ini, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya telah menyuguhkan makanan dan minuman yang cukup lezat. Semoga nantinya menjadi daging untuk kita semua. Sebelum saya menjelaskan kronologis tentang penangkapan si Ilham sebagai aktivis lingkungan penjaga hutan di kampungnya, terlebih dahulu saya memang mau menanyakan kepada kita semua, apa niatmu dari rumah kemari dan apa tujuanmu sebenarnya kemari? Karena saya bukanlah tergolong hebat, tapi pengalaman kadang-kadang membuktikan siapa yang hebat, siapa yang pengkhianat. Makanya kadang-kadang berjuang kita itu gagal, batal mencapai tujuan, karena di antara kita itu gak semua sepakat untuk mencapai tujuan. Ada di antaranya yang seakan-akan hebat tetapi pengkhianat. Maka apa yang kita rencanakan itu sering batal dan tak tercapai. Sebelumnya saya manggil apa laku ibu-ibu dan kawan-kawan, apa istilahnya di hutan ini? Kata akrabnya itu apa? Kawan-kawan, saudaraku sekalian. Aku emang orang Batak, payah kali membilangkan kata-kata saya itu. Dalam persidangan pun kadang-kadang kau jaksa yang betul kalau membuat dakwaan. Itu sampai di PN Medan pun kadang-kadang aku ditegur, Pak Sitorus di PH, tapi bahasanya bukan seperti intelektual. Karena aku dari rumah berprinsip, ya kan. Apalagi menghadapi polisi-polisi, kau anak SMA kok bisa kalah sama aku yang sarjana hukum. Walaupun mereka itu sarjana hukum, ku pastikan mereka SKS itu tak diambilnya 5 tahun. Ya kan?
Ya kan? Sah. Ini kan terbuka ya. Mau siapa di depan itu pun aku berani ngomong itu. Maka kejadianlah seperti yang dialami si Ilham. Ya, apa yang menjadi alat bukti? Mumpung tadi situ ada calon pengacara. Alat bukti dia itu dalam pasal berapa KUHP pidana? Di KUHP-nya berapa? Tapi kok nggak begitu? Yang terjadi sekarang siapa yang mengalami kerugian? Si Parman atau si Belawi? Tapi alhamdulillah sesudah perjalanan perkara itu berjalan, baru aku yang datang sehingga aku bisa mengkoreksi di mana benarnya, di mana salah. Dah begitulah, kita nggak sadar kadang-kadang bahwa kita itu sebagai officium mobile, pekerja yang mulia. Kita nggak sadar, dan kita nggak sadar kadang-kadang potensi kita itu apa. Sedikit aja kita salah, hancur segalanya. Makanya tadi aku bilang, kalian kemari mau ngapain? Kalau mendengarkan kata-kata, aku bukan ahli kata-kata, aku nggak bisa menyusun kata-kata itu seperti apa yang kalian inginkan. Tapi aku mau. Kalau kau tak berani ke kantor gubernur itu nanti berorasi, kalau tak sanggup kau, aku ikut di depan. Aku sanggup di depan. Yang penting tujuan kita sama. Apa tujuan? Ini judul, kalau kau lihat dari pertama aku masuk tadi, main seram nih. Ya kan? Dari mana ceritanya demokrasi lagi damai? Dari mana ceritanya demokrasi harus damai? Udah batasi Kak Mimi, ada yang di depan, katanya nggak takut. Dari mana kau ceritanya mau damai? Udah mengatur cerita demokrasi kau. Dari mana caranya kau bisa ekspresi tanpa batas? Padahal semua diatur dalam Undang-Undang Dasar. Kita boleh mengeluarkan pendapat. Kenapa mesti kau batasi? Kenapa mesti ini yang kau buat judulnya? Makanya orang pergerakan itu ujungnya berdarah. Nggak ada orang pergerakan itu yang nggak berdarah. Ini ku masih ada nih. Dan bukan uang di depannya. Yang di depannya itu cita-cita luhur kita. Apa yang menjadi? Seperti ku bilang, kejadian di hutan Milangkat. Cuma 4 tempat yang disahkan oleh Menteri Kehutanan Siti Nurbaya yang boleh mengelola hutan. Itu pun bukan untuk perkebunan. Dengan tidak mengalihfungsikannya, itu cuma 4, ada sama. Nah sekarang di organisasi ini banyak orang hebat mendengar. Kenapa juga masih ditangkap si Ilham yang gak tahu apa-apa? Tahu, biar menjelaskan sedikit kronologis Ilham. Pada tanggal 25 Mei telah terjadi perkerumunan di desa Kuala di Kuala Langkat itu terjadi perkerumunan masyarakat. Nah, di situ kata polisi si Ilham itu hadir menyerukan supaya menghancurkan barak tersebut. Tanya lagi pada sarjana hukum, kata-kata itu boleh enggak jadi alat bukti? Ada enggak di 184-nya begitu? Kan enggak ada. Satu. Kemudian menurut informasi pemilik kubu itu adalah Suparman. Kemudian kenapa boleh si pelawi itu yang melaporkan? Dalam hukum pidana yang mengalami kerugian itu yang melaporkan. Boleh enggak lihat lagi 184-nya? Nah, hasil CCTV menyebutkan, hasil penglihatan orang di sekitar, yang melakukan itu bukan si Ilham, bahkan si Ilham lah yang menghalangi kejadian itu. Nah, kenapa itu yang bisa dimasukkan? Karena apa? Makanya kalau kita dulu di Fakultas Hukum ada namanya penafsiran, banyak penafsiran a contrario,
ya kan? Ada falsafah hukumnya, ada filsafat hukumnya, banyak. Nah, disinilah kita harus jeli melihat perkara itu. Supaya apa? Kita sebagai advokat ini yang punya nilai officium nobile tadi itu, pekerja mulia itu, bisa memberikan yang sebenarnya apa yang menjadi hak-hak tersangka itu. Jadi ada adik-adik sekarang udah lagi magang di kantor kawan-kawan di Medan ini, dan alhamdulillah tanya dia, sama siapa kau magangnya di kantor ini? Kau ikutkan dia. Dia masih ada, masih berkawan-kawan, masih orang yang belum neko-neko, ikuti dia. Jadi untuk meletakkan perkara itu, saya bilang sampai tadi jam 10.55 aku harus menghadiri jaksa itu. Untuk apa, saya bilang, Bang, membicarakan perkara ini, kau bicarakan sama aku. Jam 10.55 dia masih begitu. Kenapa? Karena dari polisi biasanya harus sinkron dengan kejaksaan. Nah, di polisi tidak sinkron kerjaan itu sama di kejaksaan, maka dia mengkoordinasi. Sidang pertama aku tak mau datang, Husein begitu. Apa mereka bilang? Hebat kali kau Bang. Itulah bahasanya. Tapi aku tak peduli, walaupun nanti akhirnya seperti apa imbasnya sama aku, yang penting hak-hak tersangka ini harus diberikan. Untuk apa? Untuk menciptakan rasa keadilan. Jangan kau cari lagi keadilan ke kantor pengadilan, tak dapat kau itu. Udah lama aku jadi pengacara, tak dapat pula itu. Nggak akan dapat. Yang meyakinkan mereka itu benar salah adalah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan si merah dan si biru. Itu aja. Kau bikin sebegini, barang bukti membenarkan kau tak ada, kecuali fight kau betul. Nggak ada. Aku udah hampir masuknya di sana itu, di Tanjung Merawa. Makanya aku cari undangan Kak Mimi, aku Kak, buatkan LBM sendiri, jangan hitung duit kau, bilang. Main kita, mumpung kawan-kawan saudara-saudara ini masih banyak lagi nilai-nilai harus kita gali. Kalau nggak kalian siapa lagi? Mau mengharapkan si Bobi kau, tak ada itu. Mau mengharapkan si Rahul Mami, tak ada itu. Gak ada itu. Gak ada. Kita lihat siapa gubernurnya, tak ada. Gak ada. Tapi kalau kau tak, memang otak kau, otak duit, main jutaan kau. Kuasamu 600 juta bisa. Iya. Tapi kalau memang betul kau orang-orang yang berjiwa untuk lingkungan, tak ada baju kalian yang cantik. Iya, gak ada. Semua kotor. Tak ada rambutmu yang rapi, semua panjang. Walaupun ini gak betul langkat, si aneh namanya, gak boleh aku sebutkan. Wah, kaya sekarang. Kaya, bukan wali NGO kehutanan, kaya sekarang. Iya, tapi pada saat si hukuman menjelaskan apa namanya itu, titik koordinatnya itu, bahwa itu masih hijau, banyak yang akan diberikan mereka. Udahlah Bang, jangan ribut. Tahu lagi teknisnya, dibuatnya ini hutan ini jual beli, banyak lagi cara-cara mereka. Makanya bobrok itu semua, gak ada itu. Kau tunjukkan kepada kepala dinas kehutanan, kau salah kepala dinas kehutanan Sumatera Utara, kabit yang miskin kehutanan, mana ada? Gak ada itu. Dari mana dapat orang itu duit? Cuma satu lah yang agak bagus rasaku, itulah Bapak Turnit. Nah, lainnya itu aku nggak tahu. Jadi hari ini kita berbicara tentang hutan, kita bicara tentang demokrasi. Kalau kau nggak mau mengikuti, nggak akan tercapai. Kita tahu demokrasi itu apa sebenarnya, demos dan kratos kan. Tapi itu sekarang ada nggak? Hanya berlaku di jalan itu aja. Kalau di hutan nggak ada lagi. Di mana kau menyampaikan ekspresi tanpa batas? Gak ada.
Hebat kau nanti, pasti dipanggil Pemda. Sir, udahlah, apa kali untuk kau main di hutan itu? Udah. Kasus di Kabupaten Langkat bukan sedikit, banyak. Terakhirnya TNGL yang poros dunia itu. Sekarang kalau pernah ke sana, tak jumpa lagi kita batang pohon yang berusia ratusan tahun. Aku udah ke sana, nggak jumpa lagi kita bunga apa, ini bisa bunga apa namanya, nggak ada lagi, nggak jumpa lagi kita ada rusa, ada harimau lagi di sana. Ada pun gajah yang tak punya sangkar, yang tak punya tempat tinggal kita lagi, maka lain berjalanlah orang itu ke Sitiga, jalan orang itu ke pantai, nggak ada lagi. Kalau dulu kawan-kawan kepingin makan rusa, panggil orang kehutanan itu, naik sampan, naik bor, kita ke sana mengarungi, melawan sungai itu. Jam 12 malam masih terdengar kita suara harimau, auman harimau. Kalau tak kau bakar api di atas apa itu, di atas sungai itu, mati kau dimakan harimau. Sekarang nggak ada lagi, mencari lupo pun tak ada di sana lagi. Kau ke TNGL, mencari hutan, mencari pohon yang 150 tahun umurnya, nggak ada lagi. Tapi kalau kau mencari kelapa sawit, sudah banyak sana. Belum lagi kau sampai ke di puncak apa itu, TNGL itu. Sekarang biar kalian tahu, itu cemana helikopter udah ke situ. Siapa yang datang ke situ? Bukan level kita. Jadi itu semua hutan ini jadi mainan mereka. Siapa yang menantang? Contoh kasus itulah si Ilhamudin. Gak bisa kalau lawan itu. Bisa melawannya kalau kita semua kompak. Hari ini, hari Senin yang akan datang ini akan kita buktikan siapa kalah, siapa menang, hutan atau Polres Kabupaten Langkat. Aku minta kemarin sama masyarakat di sana, apa yang dibutuhkan kalian harus siapkan. Laga argumentasi, laga di bukti, laga di data kita. Gak ada lagi penggiat hutan ini yang takut dengan pejabat. Ya, jangan ada rasa takut kalian lagi kalau kalian memang penggiat hutan. Tak ada itu. Main kita semua. Tapi kalau masih takut kalian, bagus sekarang katakan mundur. Iya. Aku juga nggak mau dalam permainan nanti main di sana. Yang dari Medan nggak mau turun, yang dari Sergei tak mau turun. Kalau kita main sendiri, nggak akan mungkin mengalahkan pejabat-pejabat ini. Aku bilang pejabatnya kotor semua, dah. Kotor. Mereka itu bukan lagi sebagai pamong. Mereka sudah sebagai kepala. Nah, kalau jabatannya kepala, siapa yang mau diganggu? Pasti tak mau. Tapi kalau pamong dulu, istilahnya kan pamong, nggak ada kepala dinas, pamong. Pamong itu melindungi bawahannya. Maka dengan nilai yang sedikit jumlahnya, masyarakat itu rela bergotong royong, istilahnya swadaya masyarakat. Sekarang 1,5 miliar pun diturunkan si Jokowi ke desa, apa hasilnya? Yang ada paret cuma makin lebar, dalam 1 tahun hancur. Itulah kepala, beda sama pamong. Kalau dulu atau kita mau bikin tiang rumah, penyangga rumahnya itu bisa kita berkumpul mencari bakau yang besar. Sekarang mau cari hutan kepala bakau segini pun besarnya, udah tangkap polisi kau. Dari mana lagi jalannya para nelayan, para petani tambak yang di hutan ini, yang di seberang sungai ini bisa makan lagi? Sudah tak mungkin. Kalau dulu kepiting sangka ya Pak, kepiting batu masih lagi di apa itu di bakau itu, di akar bakau itu. Sekarang kau cari yang ada cuma berondolan sawit.
Aku udah ke sana. Jadi kalau masih cerita teori, konsep memajukan, menghijaukan hutan, no. Action number one. Jangan lagi kau pikir mau bergengsi-gengsi dengan pakaian rapi turun ke hutan, kau tak akan dapat. Sepalanya kau bagus-bagus ke sana, jumpai pengusaha hutan. Itu baru. Kalau mau main begitu, sebentar kau jadi kaya raya. Tapi kalau membangun, menghujamkan, membalikkan hutan sebagaimana fungsinya, jangan kau berharap. Gak laku di sana sepatu yang harga mahal 1 jutaan, 1 jutaan gak laku. Sepatu bond yang laku di sana. Minyak solar. Jadi itu wajah mungkin sebagai masukan sama kita. Aku berharap, berdoalah kita semua, semoga aktivis-aktivis hutan yang ada di Kabupaten Langkat khususnya, umumnya di Sumatera Utara, jangan ada lagi yang berkata tidak mampu melawan pemerintah. Ya kan? Mari kita berpegangan tangan. Hari ini kita ikrarkan, musuh harus dilawan, pejabat kotor harus dibersihkan, dan tidak ada istilahnya menyerah demi kepentingan bangsa dan negara dan untuk penyelamatan generasi kita berikutnya. Demikian yang dapat disampaikan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang mulia. Oke, terima kasih Pak Hukum Sitorus. Selanjutnya mari kita dengarkan kesaksian dari Pak Samsir yang akan berbicara tentang bagaimana sih kriminalisasi yang pernah terjadi di Kuala Selatan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seru kalau lihat Bang Torus cerita ini, semangatnya semangat 55 lagi. Jadi tadi kita dengar sih dari kawan-kawan cerita kriminalisasi. Kalau saya ini gantian nih, saya yang bercerita, saya langsung korban kriminalisasi. Perkenalkan, nama saya Samsir, saya ketua kelompok tani nipah di Langkat, tepatnya di Desa Kuala Seraput, Tanjung Pura. Saya kelola lahan di hutan 242 hektar dengan jumlah anggota 72 orang sekarang. Kalau dulu pertama pembentukan 180. Jadi kalau cerita kriminalisasi, saya semangat. Kenapa? Karena langsung saya korbannya. Pembentukan kelompok tani saya itu tahun 2016 dan sampai sekarang saya belum nyaman tidur. Sama seperti Bang Terus. Kalau mau maju ya maju, kalau takut jangan maju. Jadi mungkin teman-teman, kawan-kawan pernah dengar yang namanya almarhum Samsul Bari, itu ayah saya, almarhum. Dulu kami dikenal anak beranak Samsul dan Zamzir. Bahkan waktu kami ditahan di Polres, kami dijuluki anak beranak. Gitu, boleh dipanggil anak beranak. Jadi kalau cerita itu sih kayaknya saya udah rasanya geram, tapi saya kurang takut, semangat, malah semakin saya semangat. Karena pesan almarhum, nakku jangan pernah mundur. Tahun 2017 almarhum Samsul Bahari pernah ditembak di Jalan Megawati, dan kelang 1 minggu almarhum juga ditabrak, dan saya 1 bulan setelah itu pernah dikeroyok di Jalan Preman. Sama seperti Bang Dorus, kalau takut jangan maju. Tapi kenapa sampai sekarang saya bisa berdiri dengan alhamdulillah saya selamat. Bahkan kalau belum kurus saya sekarang gemuk. Tapi jangan salah berpikir, saya bukan punya rumah mewah seperti yang kawan-kawan berpikir. Ya kalau di hutan kita nggak penting, nggak bisa tuh pakai sepatu mewah, nggak bisa. Jadi terbentuk kelompok tani kita itu tahun 2016, terbit izin kita tahun 2018. Kita bermitra dengan KPH 1 Setabat, tapi yang paling sakit kita, mitra kita sendiri yang berkhianat ke kita. Dan lokasi saya sekarang ini diajukan di apel untuk perusahaan. Saya kelompok tani nipah itu melawan PT Rapala. Saya pernah ditawarkan 2 miliar, saya suruh hengkang dari desa.
saya lepaskan jabatan saya. Tapi kenapa saya tetap milih seperti itu? Karena saya berpikir gimana lagi anak cucu mencari nafkah kalau nggak ada lokasi, dan kita yang berpikir mengembangkan hutan itu. Ada lagi kawasan hutan itu di lokasi kita, yang lainnya hanya sawit, yang lainnya hanya sawit. Jadi kita berseteru nih dengan KPH Satu Sahabat, sampai saya pernah laporkan masa itu pimpinannya Pak Puji Haryanto ke Jati kemarin, ya mereka intinya mau menjual kami di kelompok Tani Nipah ini, mau dijual gitu, sama perusahaan. Bahkan kita disuruh negosiasi beberapa angkat dengan perusahaan, tapi kita nggak mau. Ya benar dibilang Bang Gaus itu, pemerintahan kita itu bobrok, ya benar. Dan sekarang ini saya dan kelompok tani saya itu berjalan mandiri sendiri. 14 hari saya di Polres dulu ditahan. Sakit, cukup sakit. Gimana cara mereka kriminalisasi kami? Kami memang nggak dipukulin seperti saudara Ilham yang diceritakan Bang Torus. Kami menghadiri panggilan, status kami langsung sebagai tersangka. Ditahan kami jam 9 di Polsek Langkat dan dilimpahkan ke Polres Tapat. Sakit, saya dengar itu. Begitu kami dimasukkan ke dalam kerangkeng itu, mereka katakan, "Oh ini makanan kalian, kasus cabul." Saya mikir, kok kasus cabul, saya mikir. Rupanya mereka supaya kami dipukul di dalam gitu. Kalau mereka yang pukulin kan kawan-kawan Sri Kandi kemarin, juga Walhi dari NGO lain kan seperti LBH mengawal kita gitu. Kalau mereka yang sentuh kita kan mungkin tersandung, tapi kalau yang di dalam mukul kita kan enggak. Masa kita dibilang kasus cabul gitu, sakit. Kita pejuang lingkungan dibilang kasus cabul. Dan pada akhirnya kawan-kawan NGO berjuang 14 hari kami ditahan, jam 12 malam kami dibebaskan. Alhamdulillah. Dan singkat cerita, almarhum ayah pun mengembuskan nafas terakhirnya selepas keluar dari situ. Takut Samsir tidak. Bahkan sekarang kalau api itu laksana membara, saya menggebu-gebu melawan. Ya langsung, saya jujur, saya sekarang ini bukan imbang saya PT Rapala. Saya melawan dinas kehutanan. Dulu saya punya SK PKSM, punya kehutanan swadaya masyarakat. Saya bilang nggak pakai lagi nih, saya bilang nggak ada gunanya, saya bilang hanya memperkaya kalian. Kalian suruh kami mendata semuanya, ujung-ujungnya apa? Kalian kumpulkan semua perusahaan, ujung-ujungnya apa? Untuk ATM kalian. Kalian suruh, kalian hijaukan hutan, kalian suruh kami. Ujung-ujungnya apa? Supaya perusahaan-perusahaan besar itu datang ke kalian dan kami hanya jadi korban. Dan kami sekarang nggak mau lagi terikat dengan dinas kehutanan, berjalannya sendiri kami. SK kami pegang sampai sekarang. Dan sampai sekarang kami masih berseteru dengan PT Rapala. Mungkin kalau di kasus Bang Ilham perseorangan betul saja kasusnya, kita berseteru dengan PT Rapala. Saya rasa kalau Marinir, TNI, kalau Polsek udah nyala, saya rasa udah bolak-balik ke rumah, mengancam, intimidasi saya gitu. Ya bolak-balik. Kalau nanti saya ada urusan di Polsek, saya selalu dipersulit. Mundur tidak, saya tidak akan mundur. Jadi kalau cerita kriminalisasi tadi, saya orang yang langsung kena imbasnya, dan saya tidak akan pernah mundur. Walaupun almarhum sudah tidak ada lagi. Kalau dulu kami kronnya itu anak beranak Samsul dan Zamzir, sekarang tinggal saya sendiri. Kalau saya sih sampai saya bilang sama dinas kehutanan, kalau simbolis pitung dulu, setelah pitung tidak ada maka lahirlah CGI. Saya seperti itu, saya bilang sama dinas kehutanan. Sampai Bu Kadis pernah bilang, Samsir, udah nego aja sama PT Rapala itu, lahan itu kan bisa dibagi-bagi. Kalau mau bagi-bagi aja Bu, saya bilang bagi-bagi aja itu lahan, saya bilang. Tapi saya bisa pastikan, saya bilang, kami gantung kepala nanti di lokasi itu, saya bilang. Buat apa kami lagi Bu? Kalau
hijrahkan kami dari lokasi itu, mau kemana lagi usul kami? Jadi kalau cerita siapa dulu dan siapa belakangan, siapa dulu yang merusak kawasan hutan, saya bilang. Mungkin mereka bilang, oh dulu kami pernah menggarap gini apa segala macam. Perusahaan katakan. Tapi kalau saya bilang, siapa yang merusak kawasan hutan dulu? Tahun 2012 kawasan hutan kami itu seperti lapangan bola rata. Burung terbang gak ada nyangkutnya. Dan sekarang masuk ke kawasan hutan itu 3 hari dijamin gak bisa keluar. Saking kan semak bulukarnya. Dan itu lokasi sekarang yang pengen direbut bicara pala kembali. Saya rasa kalau intimidasi ke saya sampai ini hari pun saya kadang was-wasan juga. Cuman saya punya prinsip pantang mati sebelum ajar, itu saja saya berpikir. Kalau anggota saya seperti bilang Bang Taurus tadi, sekuat apapun duit kita, sehebat apapun pengacara kita, tapi kalau organisasi kesatuan kita di bawah itu enggak guyup, enggak akan jadi apa-apa. Saya dikurung 14 hari dengan almarhum dulu, sampai dibilang orang kampung rumah Samsir dan Samsul itu lebih dari presiden. Kenapa? Setiap malam kami 20 orang yang awal rumah kami. Karena kami mau menggunakan sama preman. Sampai dibilang orang kampung Samsir dan Samsul itu memang lebih dari presiden, dikawal. Memang seperti itu jadi. Tapi kami memang meyakinkan masyarakat itu memang betul-betul berjuang, bukan untuk memperkaya diri. Mungkin kawan-kawan kalau lihat ketua Samsil itu nggak sesuai sih rumahnya kok seperti itu. Tapi memang itu nyatanya. Kalau bermain di hutan memang benar-benar real, nggak akan bisa memperkaya diri. Tapi untuk memperkaya ilmu dan pengetahuan, saya bisa pastikan anak cucu kita akan berdoa setelah kita nggak ada nanti surga buat. Saya punya prinsip seperti ini. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan tentang perjalanan kelompok tani kita ya. Ya mungkin kalau teman-teman ada nih yang penasaran nih gimana sepak terjang si Samsir kok bisa sampai sekarang berdiri seperti itu. Karena banyak kelompok tani seperti di Lubuk Kertang, kemarin yang ada wisatanya yang dipimpin kemarin siapa ya, saya pun Dian Batubara, sekarang tinggal sejarah. Kalau dulu mungkin teman-teman lihat, ini baru pejuang lingkungan, bukan sedikit juga setiap harinya. Dan sekarang ini rata kelompok taninya nihil. Pak Rohman miris saya dengar 700 sekian hektar itu lokasinya, 20 sekian anggotanya sekarang tinggal 5 orang. Dan Pak Rohman untuk menghidupi dirinya sendiri aja nggak bisa. Yang punyain Kalpataru besi segini tuh yang dari kementerian ini, yang katanya kalau sudah memegang Kalpataru hebat. Tapi kita nggak kejar Kalpataru, hanya besi butut. Saya bilang Pak Roman itu mau dijualnya itu Kalpatarunya itu nggak butuh saya bilang. Jadi sekian kurang lebih, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Samsir. Kalau takut jangan maju oleh bangsa. Selanjutnya yang terakhir dari Ibu Nur Hayati akan berbicara tentang kasus dan kriminalisasi yang terjadi di Pangkalan Susu. Kami persilakan Ibu. Oke, terima kasih untuk moderator hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore buat kawan-kawan semua. Saya Nur Hayati dari Desa Pintu Air, itu tepatnya di Ring 1 PLTU Batubara. Nah, mungkin kebanyakan kawan-kawan sekalian sudah ada yang pernah mengunjungi di sana gitu kan. Yang belum pernah mengunjungi boleh juga lihat-lihat kondisi kami di sana. Jadi saya itu salah satu dampingan Sri Kami Lestari dari kelompok Maju Jaya Desa Pintu Air. Kami di sini itu ada 3 kelompok dari Sesiur dan Lubuk Kertang. Nah, jadi di sini saya itu hanya menceritakan kondisi yang sekarang terjadi di daerah kami seperti itu, karena
kalau kita cerita dari awal, mungkin ceritanya itu begitu panjang, bagaimana PLTU itu beroperasi, bagaimana awal mulanya PLTU itu berada di sana, seperti itu kan. Karena juga waktu semakin sore dan kita juga punya batas waktu, jadi di sana itu untuk sekarang ini kondisi kesehatan kami semakin memburuk. Baru-baru ini anggota dari kelompok komunitas Sesiur, yaitu Bu Yani yang sekarang masih berada di rumah sakit, itu dia sekarang mengalami jantung bengkak yang sebelumnya tidak memiliki riwayat penyakit seperti itu gitu. Dan untuk kondisi sekarang ini, sewaktu saya pergi ke sini, itu anak saya dan mungkin ada beberapa anak yang memang saya dengar langsung dari beberapa warga sekarang itu mengalami penyakit gondokan. Tapi gondokannya itu berpengaruh di telinga seperti itu. Jadi gondokan di bawah telinga membengkak, kemudian selang beberapa hari itu mengeluarkan air dan di dalam telinga itu bengkak gitu. Itu kondisi yang beberapa orang anak yang sekarang ini terjadi. Jadi mereka itu mengalami demam panas, kemudian kepala mendenyut dan di bawah telinga itu bengkak, terus mengeluarkan air seperti itu. Itu kondisi yang baru saja saya alami, itu anak saya tinggal sekarang. Dia mengalami seperti itu, kemudian cucu Maijah juga. Ternyata saya cerita juga mengalami seperti itu. Belum lagi memang gatal-gatalan yang tidak kunjung sampai sekarang itu sembuh gitu. Jadi kondisi seperti ini nih, kami rasa semakin membuat kami itu merasa tidak nyaman lagi tinggal di Pangkalan Suci. Tapi kami harus pergi kemana? Itu adalah tanah lahir kami seperti itu. Dan hak memang hak sehat kami, hak untuk hidup kami itu memang sudah tidak di open lagi gitu loh. Sudah tidak dianggap kami ini manusia mungkin ya, yang butuh penghasilan, yang penghasilan kami sudah tidak bisa lagi diraih di sana gitu. Karena apa? Laut sudah tidak memiliki hasil. Anak Maijah yang dulunya nelayan sekarang jadi buruh kasar, yang kadang dapat uang, kadang ya apa yang bisa dikerjakan seperti itu. Saya yang dulunya petani, sekarang saya tidak lagi jadi petani. Kenapa? Karena sawah saya tidak pernah berhasil. Setiap saya nanam padi itu selalu merah padinya. Dari 12,5 hektar itu cuma dapat saya 4 ranting untuk makan saja seperti itu. Jadi itu seperti ini itu apa ya, kepala desa, camat juga. Nah jadi seperti itu yang memang abu yang dikeluarkan oleh PLTU Batubara itu memang sekarang itu sangat mengancam kehidupan ruang lingkup anak-anak terutamanya. Anak-anak yang menjadi korbannya gitu. Anak-anak yang umur 3 tahun sudah tidak puas lagi untuk bernafas, sudah mengalami paru-paru, sudah mengalami sakit paru-paru. Anak-anak yang masih bayi umur 1 tahun 6 bulan, tangannya sudah gatal-gatal, sudah beranak, sudah berair. Anak-anak yang seharusnya bermain bebas sekarang di depan rumahnya sudah timbunan tabah, limbah batu bara yang ketika dia bermain habis tangannya gatal-gatal. Ketika dia bermain di situ besok sudah demam panas. Kenapa? Karena itu dibagikan sama PLTU Batubara gratis. Supaya apa? Supaya tidak banyak timbunan di perusahaan mereka. Jadi dengan dari ambil aja untuk kalian gratis, silahkan. Kalian hanya bawa mobil untuk pengangkutan, dibagikan semua sama mereka. Karena mereka tidak tahu membuangnya di mana. Terakhir seperti apa? Kami yang kena imbasnya menjadi semakin parah penyakit yang terjadi di Pangkalan Susu. Bagaimana kepala desa di sana ya tutup mata,
malah kami yang bilang, oh, udah percuma, kalian itu gak bisa kalian melawan negara itu. Seperti itu gitu. Bahkan kelompok kami sampai sekarang tidak diakui, tidak mendapat tanda tangan kepala desa, itu khusus desa Pintu Air. Setiap ada kegiatan, kalau kami mau ke PLTU itu pasti ada pencegahan dari kepala desa. Yang kita bilang ini, kita kondisi kita lingkungan semakin parah. Lihat pohon pisang sudah hitam di dalam pisangnya itu. Lihat tumbuh-tumbuhan sudah lagi tidak besar-besar buah kelapa itu. Itu adalah faktor alam, kata kepala desa. Di bumi kita ini sudah tua, itu percakapan kepala desa. Padahal sebelumnya itu seperti apa gitu. Kita panen padi, bisa kita bangun rumah dulu. Dari hasil laut, anak Maija bisa pulang untuk menghidupi 3 rumah, menghidupi orang tuanya, menghidupi istrinya, bahkan menghidupi adiknya. Sekarang dapat apa? Tidak kerja lagi, sampah pun dijual. Itu kondisi sekarang, teman-teman sekalian. Nah, siapa yang akan membantu kami gitu? Siapa yang mencari solusi? Bahkan aparatur negara menutup mata. Aparatur negara mencegah kami gitu. Seharusnya mereka yang membantu kami, sama seperti yang dikatakan Bang Adi tadi gitu loh. Tidak lagi membela kita. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semakin banyaknya memburuknya lingkungan kami, semakin kami tidak tahu harus seperti apa. Walaupun kami terus berjuang tanpa menyerah, tanpa mundur, sama seperti yang dikatakan Bang Samsir. Kami tidak akan mundur walaupun kami ibu-ibu yang memang harus maju ke depan seperti itu. Jadi harapan kami ada bantuan dari badan hukum misalnya seperti Bapak, terus atau dari teman-teman lain, bantuan untuk mempublikasikan agar mereka tidak terus membunuh kami secara perlahan ini, dari media misalnya. Atau harusnya sebenarnya yang berbaju seragam abdi negara itu seharusnya membantu kami. Bagaimana mereka supaya tidak mengotori ruang kehidupan kami seperti itu. Tapi itulah tadi, mereka hanya tahu yang merah dan biru saja. Oke, sekian dari saya. Semoga teman-teman semua tetap mendukung kami bersama ibu-ibu Pintu Air yang sekarang anak-anak kami sudah semakin hari yang lahir pun sudah tidak bisa lahir lagi, meninggal di dalam perut. Yang seharusnya orang tuanya melihat bayi yang mungil, ternyata di dalam perut sudah tidak ada. Jadi kami mohonlah ada solusi untuk kita semua, sama-sama kita berjuang semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Nurhayati. Setelah dipaparkan oleh teman-teman semua, baik itu pembatasan berekspresi, tindakan represif dari para aparat, dan juga tindakan sewenang-wenang dari mereka, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa langsung raise hand, dan untuk kali ini kita batasi 3 orang temannya, dan kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung angkat tangan. Baik, kami persilakan kepada kami Misru Bakti. Teman-teman panitia boleh tolong dibantu mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya tidak mengajukan pertanyaan, tapi mungkin saya sedikit melengkapi aja ya. Melengkapi tentang kasus kriminalisasi terhadap Ilham Mahmudi dan Taufik, karena kebetulan kita ngurusi di situ ya. Nah,
awalnya itu jika tidak salah itu di Februari ya. Februari Ilham Mahmudi melaporkan terjadinya perambahan hutan di Desa Kuala Langkat. Hutan itu adalah hutan lindung, dirambah oleh alat berat, ekskavator. Dilaporkan ke Polda. Seminggu kemudian Polda turun dan menarik alat beratnya. Alat beratnya ditarik lalu, tapi oknum yang melakukan pengerusakan tidak ditangkap, dibiarkan saja. Nah, alat berat ditarik, oknumnya melakukan kerja-kerja secara manual, gitu. Jadi pakai parang, tetap melakukan pembabatan hutan lindung. Nah, oleh karena itu, karena warga masyarakat Desa Kuala Langkat ingin melindungi desanya agar tidak tenggelam seperti Desa Tapak Kuda, maka orang ini bergerak bersama. Ada satu pondok tempat perambah hutan itu istirahat. Pondok itu ketika kita tarik garis titik koordinat itu berada di dalam kawasan hutan lindung. Sebagaimana kita tahu bahwa kawasan hutan lindung itu ada undang-undangnya. Tidak boleh ada aktivitas apapun di dalamnya. Dan gitu kan, Bung Hadi? Nah, tidak boleh ada aktivitas apapun di dalamnya. Nah, berkaitan dengan rubuhnya pondok tersebut, katanya pondok itu punya bapak pemilik modal namanya BS Bambang Suparman. Katanya punya Bambang Suparman. Tapi yang melaporkan Ilham Mahmudi dan Taufik ini adalah Bahrum Jaya Prawi, dan lain-lain ini kan. Nah itu hal yang sebenarnya secara kasat mata itu sangat jelas. Kalau kita melihat itu seperti ada sebuah permainan yang dilakukan. Nah, itulah makanya kenapa kita katakan bahwa itu adalah bentuk dari kriminalisasi. Begitu. Nah, itu yang membuat kawan-kawan semua di tingkat tapak itu agak maju mundur. Kalau kita orang awam itu maju mundur untuk melakukan restorasi atau perbaikan lingkungan atau penanaman dan lain sebagainya. Nah, pasca ditangkapnya Ilham Mahmudi, warga desa selalu diteror, selalu diintimidasi. Kau akan kutangkap, kau akan kutangkap. Jadi gini, yang menjadi tersangka itu sesuai pesanan perusahaan hutan. Gila kan? Jadi yang menjadi tersangka adalah sesuai pesanan perusahaan hutan. Bukan yang menjadi tersangka adalah orang yang benar-benar melakukan. Jadi yang menjadi tersangka adalah sesuai pesanan perusahaan hutan. Begitu yang katanya perusahaan hutan ini orangnya ditangkap tanpa prosedur apapun, tanpa surat penangkapan dan lain sebagainya. Itu mungkin aku melengkapinya karena ini kasusnya masih baru kan. Nah itu aku lengkapi demikian. Baik, terima kasih Bu Mimi untuk statement yang melengkapi penjelasan dari narasumber di depan. Selanjutnya, apakah masih ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan? Jika ada, kami persilakan untuk raise hand. Kepada Pak Syahrial kami persilakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Syahrial Nasution. Jadi kalau masalah menyangkut terkait Ilham Mahmudi dari desa kami Kuala Langkat tentunya, saya juga lebih sepakat
yang seperti dikatakan Pak Tulus tadi gitu kan. Nah, kami ini namanya orang pesisir kan gitu. Kalau ngomong ibaratnya gimana ya, nggak ngerti dibuat-buat atau lain sebagainya gitu. Cuma terkait masalah Pak Ilham Mahmudi ini yang menjadikan kebingungan bagi masyarakat Kuala Langkat. Kalau dikatakan Ilham Mahmudi itu ditangkap, surat penangkapannya nggak ada sama sekali, itu poin yang pertama gitu. Nah yang kedua, yang menangkap ini dikatakan polisi, kita nggak bisa bilang sebab mereka nggak menggunakan pakaian seragam. Makanya kami juga memberikan perlawanan juga bingung gitu. Bukan berarti kami nggak berani gitu. Sebab kalau dikatakan polisi, dia udah jelas menggunakan seragam. Jadi makanya kami mengatakan di sana bahwasannya telah terjadi kriminalisasi di Kuala Langkat itu oleh oknum bersenjata dan dilindungi oleh oknum kepolisian. Itu dia. Jadi kalau seandainya kami melawan, mungkin imbangi senjata. Kalau kami nggak melawan ya seperti Pak Ilham Mahmudi sampai sebelum kejadian itu 5 tahun yang lewat, itulah tadi pertama saya bilang Kak, Ibu, kalau main sama si Humban jangan main-main. Si Humban ini murah, tapi bukan murahan. Ya, sebelum kasus kalian itu berlaku, 5 tahun yang lewat, petani tambak di seputar PLTU itu sudah mati semua. Dan di sekitaran PLTU itu ada tempat punya dinas perikanan itu spesial untuk mengelola petani-petani tambak. Sekarang tak difungsikan kan, tak berfungsi kan, tapi kucek ke Sumatera Utara, duit mengalir terus. Kalau aku mau tinggal kalian, syukurnya gak aku yang berkhianat, orang-orang Sungai Siur itulah yang berkhianat sama Sungai Siur ini. Habis duitku 1.800.000 membawanya itu membawa airnya itu ke Bapedalda Sumatera Utara. Cek air ambang batas menghidupkan matinya udang itu berapa? Ternyata memang betul air itulah yang dicemari oleh udara PLTU itu yang membuat itu. Selanjutnya aku nggak tahu pakar orang dapat duit itu mereka. Itu kejadian, makanya aku bilang sama senior tadi, jangan kau sendiri dan jangan aku yang menandatangani surat itu. Aku kasih stempelku. Udah kalian yang main. Mudah-mudahan itu kan di sini Kak, kantor pusat Indo Power itu. Di samping Selenta. Udah ke sana ke Indo Power 4 udah ketemu aku di situ. Nah, semua peluang-peluang materi itu banyak dapatku kalau aku mau. Tapi terpikir aku, kalau aku ambil dari sini, kalau ke Sungai Siur nanti aku pasti dimaki orang. Itu apa aku duit? Bukan aku tak butuh ya. Makanya tadi aku bilang sama Sinur, buat nanti kita cek ke Bapedalda, memang itu terjadi pencemaran air di ambang batas sekian persennya, laporkan dia. Nah, itu dia. Jangan pernah kau berpikir, oh nanti begini, oh enggak, aku lepas itu. Apalagi aku dengar tadi ada petani tambak yang untuk mengelola tambaknya harus minta subsidi dari bank konvensional, DBRI segala macam untuk menghidupkan tambaknya itu. Ternyata tambaknya itu memang tak bisa dibetuli, tinggal utangnya. Macam mana dia bayar utangnya itu di bank tadi, sedangkan tambak tak berfungsi lagi kan? Nah, itu dia. Jadi kalau mau itu jalannya. Kita nggak mau nunggu siapa-siapa.
Nah, tadi awal yang saya sebutkan tadi, kalau main jangan main-main. Ini loh contoh kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PLTU di Pangkalan Susu, tercemar sehingga petani tambak tidak bisa lagi mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Apa yang harus kita lakukan? Apakah cukup melihat petani tambak yang di Susu itu mampus? Kalau cukup, ya sudah. Ngapain kita buat organisasi ini? Ngapain kita mesti bergabung di sini rame-rame? Kalau tidak saling mendengarkan keluh kesah masing-masing kan? Kalau begitu, ayo. Makanya langkah dari rumah itu, apa yang tujuan mau kemari? Ingin merasakan apa yang dirasakan di Kuala, yang di Susu atau di lain? Belum kita cerita lagi di Pantai Cermin, berapa ratus hutan sekarang akan dijadikan alih fungsi dengan perkebunan. Belum kita cerita itu, berapa puluh ribu lahan hutan pemerintah yang sekarang mau dikuasai di perbatasan Riau dengan Sumatera Utara. Jadi kalau nggak masuk kita ke dalamnya, dari mana kita tahu ini? Kalau cuma berpikir, kalian cuma secengkal kalian yang harus kalian pikirkan, ngapain di sini? Kalau cuma berpikir kalian beli sepatu naik air atau nembak itu aja harga 4 jutaan, ngapain mesti kemari? Berdiri kalian di situ, dibuka kota-kota setiap hari. Penguasa hutan pasti datang. Mau jelaskan lagi, KSDM kata kalian di Lampoh Kopi. Aku tahu siapa preman yang pernah aku tahu. Kalau aku mau selesai, tapi nggak begitu. Kupikirkan nanti anakku macam mana ya. Nah, sekarang kita tahu masalahnya. 2 di Kuala Langkat, di Pangkalan Susu. Akibat pencemaran yang dilakukan oleh PT PLTU di sana. Apa pembangkit listriknya oleh Indopower LPLN 1 di kampung samping Selekta itu kantornya, sanggup nggak kita? Tapi kalau kalian berpikir, yang kulawan pejabat, yang kulawan udah mundur, gampang itu. Makanya kalau ada masukan begini, kau asik lagi bersolek-solek, kau asik kau mainkan becet, kau tuh menunjukkan apel kroak di sini. Bukan hebat kau, nggak ada jiwa kesatriamu. Tapi pada saat kawan-kawan cerita kesusahannya, semua petani tambak di Pangkalan Susu, di Sungai Siur habis, bahkan anaknya pun tak bisa lahir, dipaksa mati dalam perut. Akibat apa? Pencemaran udara masuk ke alam mereka. Makanya ada batuk kronis yang berpanjangan. Inilah PR kita, progres report kita. Mau nggak kita? Tapi kalau dari rumah tadi kau pikirkan, masuk aku LSM ini, mampus kalian berbuat semua. Terpikir kalian di situ. Ini koper terpikir kalian, Alphard tertahu Lexus keluaran terakhir terpikir. Ku pastikan dapat kalian satu perkara aja kalau gugat itu di hutan itu pasti dapat. Kalau Lexus masih sekitar 4 M dapat kau. Orang yang mau olah hutan 600 hektar dapat. Kalau mencari duit ke hutan, jangan ke jalan raya. Jalan raya malah kiri 2000. Tapi ke hutan kalian, Matang Cenggal sana, ke sana kan? Ke tempat abang tadi sudah 40 tahun, belum lagi apa? Dimakan oleh itu apa tadi? Ketika itu Rapala, Raya Padang Langkat. Ke sana kita yuk. Siapa kuat? Kupastikan kita yang paling kuat. Kalau betul, jangan ke sana kau lagi pakai baju yang cantik, main-main. Bisa nggak kau rasakan? Ayahnya meninggal, dia ditabrak motor, memperjuangkan bukan untuk dirinya. Kalau dirinya, telepon si Lintong yang punya Rapala itu selesai. Berapa you mau?
lintong si Hotak itu kalau tak salah. Iya kan? Kalau mau ambil, tarik kau 1 M pun dibayar. Tapi begitulah contoh kawan-kawan yang punya jiwa kesatria. Apapun jadi, perkara tanah, darah pun hadapi, main. Karena kalau kita ini cuma satu yang kita punya kan, harga diri. Kalau sempat itu kau jual, mau jadi apa kau? Gak ada. Hanya itulah yang kita miliki sekarang, harga diri. Kalau kau organisasi itu kau jaga, kau baca betul. Jangan di tanah ini kau langgar jago, tiba-tiba bubar permainan, kau lari samping. Siapa pengusahanya datangi rapati, oh bukan, itu bukan kawan Sitorus. Makanya aku bilang sama orang kami ini, aku bilang aku mau masuk ke dalam permainan ini. Tapi kalau main betul, jangan main-main. Kalau main-main, aku lebih tahu main-mainnya. Iya, nggak ada. Aku bilang demi Allah, kalau aku mau kaya cepat kaya. Tapi tak begitu ini. Masyarakat itu apa tahu dia 3310 tak bisa ditahan, 3315 tak ditahan. Yang penting asal dipanggil polisi dia pasti ditangkap. Pakai pengacara, kau bayar sanggup nggak? Pasti dibayar. Padahal 3310 tak ditahan. Kalau aku mau, tapi enggak, lebih mendahulukan kepentingan yang berarti. Sekarang semua kawan-kawanku sudah 3 kasus di Kuala Langkat, di Tanjung Pura, di Pangkalan Susu. Sekarang progres report kita mau kita bawa kemana ini? Kalau kita kerjai, tujuannya apa? Bisa kan? Kalau main itu, apa yang kau minta lu dapat? Makanya saya bilang pastikan langkahmu kemarin ngapain. Kalau bergaya-gaya kau mendengarkan informasi tapi niat tak ada yang bagus, kecampak sendiri kau. Seperti mengayak beras kita ini, mana beras mana antah, pasti terbuang antahnya. Percayalah kau. Kalau ini organisasi ya. Karena aku udah pernah jadi sekretaris gerakan pemuda Al-Wasni habis Interlalu pernah. Jadi aku tahu, makanya aku bilang tidak kenapa kadang-kadang tujuan kita nggak tercapai, karena di antara kita pikir itu orang yang betul, tak tahu pengkhianat. Kita belum bisa membedakan pasir dan permata. Awak pikir berkilau itulah permata itu, rupanya pasir. Di mukanya gini-gini, anggar jagonya, kau anjing kau turun kau, bukan. Tarik, simpan dulu duit ini, 3 bulan kemudian, nah pada anjing gak? Iya, bukan nggak mungkin. Sibuk kami nanti main kampung-kampung bang, ikutlah. Macam BLTU dekat dengan Medan, Indofower itu. Ini loh hasil amdalnya akibat perbuatan uap kalian itu masuk ke limbah sapa kami, tambah kami, matikan kami semua. Kau ganti rugi tuh, tolong apa? Ganti ruginya berapa? 1 tambah itu 1 hektar. Bibitnya itu kali beli aja 65 juta. Lain kali 10 juta, 650 juta. Udahlah cincau, keluarlah 300 juta. Jadi itu dia Pak, iya kau bilang. Macam mana organisasi malah gampang itu kau bilang. Cukup lari kau, dapat kau 300 juta. Udah bisa kau Pak? Beli apa namanya itu? Pajero seket. Udah, kau tutup kaca semua. Itu kerja 1 minggu. Main lagi, begitu terus. Kau jumpai terakhirnya di Binjai. Si Parmanu umurnya 53 tahun. Udah mau mati. Kalau enggak kau luruskan mau kami ini mati kau. Dekat ini ke Jakarta di Kemabes, kau pasti tangkap. Tolonglah Pak. Tarik lagi kau 200 juta, 550. Pas, apalah jadi kau 1. Enak ya. Makanya saya bilang tadi, tujuan kau kemarin itu apa? Makanya hati-hati. Kadang-kadang orang memberikan uang itu, semoga uang ini menjadi darah sama kau ya. Nggak didengarkannya dari darah tinggi dan daging tumbuh, mampus. Menjadi darah tinggi sama kau, menjadi darah daging tumbuh.
kumpul di perut kau tidak gitu, berakar, mampus juga kau. Jadi itu ya Bu pesanku sama Pangkalan Susu. Nanti kita lakukan investigasi, nanti kita ajak Kak Mimi, ajak semua kawan-kawan, tetap mainkan itu. Kita buktikan juga hasil pertemuan kita ini kan, jangan menghabiskan duit bayar nasi kota aja, tak ada artinya ya kan. Hancur Kak Mimi lama-lama. Narasumber pun sedikit bayaran jadinya, ya kan. Nah, jadi apa yang kita bicarakan skala ini kita buat mana? Ini pun nggak ada apanya kita ya. Menulis-nulisnya itu apa namanya itu? Apa yang nulis-nulis itu? Ada yang catat-catat itu. Betulan. Jadi kita hari ini pertemuan hari ini kita diskusi hari ini ada kita tiga kesepakatan. Udah ketulis itu? Ya udah. Begitu kok orang Batak tak mau disalahkan ya kan? Udah ketulis siap. Udah. Alhamdulillah. Jadi itu aja ya Kak. Bu Aji, tanggapan saya masalah itu. Lalu Bu kita doa itu ya kan. Jadi itu nanti kita koordinasikan sama pimpinan tertinggi kita di Kabupaten Langkat Kak Mimi, biar sama lain dikoordinasikannya ke wilayah. Kita lihat itu ya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah teman-teman semua masih ada yang ingin ditanyakan? Enggak lagi, udah capek? Oke, dengan demikian maka diskusi kita berakhir di sini. Tapi setelah ini kita akan menyaksikan penampilan dari teman-teman semua. Untuk itu saya mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan pemaparan materi yang sangat luar biasa. Untuk itu para narasumber kami persilakan untuk kembali ke tempatnya dan memberikan sekali lagi tepuk tangan yang